Sama halnya dengan Qatar, Indonesia juga dianggap Nah sukses. ini guys, sebelum itu Bapak Jokowi telah memberikan pingat ya, penghargaan yang tertinggi mungkin di di Istana Kepresidenan di Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Saya mendoakan semoga kalian guys berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, dilapangkan fikiran, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, ketemu lagi kita dalam video pada kali ini di channel Askalani Studio, yang mana saya akan bicarakan terkait dengan kesuksesan sepak bola penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia ini. Dan Indonesia mencatatkan rekod tersendiri ya, sejarah bola sepak ataupun sepak bolanya dengan prestasi yang luar biasa di Piala Dunia U17. Dan dalam momen yang membanggakan ini, Presiden ASEAN Football Federation AFC ya, dan media-media antarabangsa memberikan reaksi yang hangat dan memuji pencapaian gemilang Indonesia dalam penyelenggaraan pada kali ini. Ini di tingkat U17 juniornya. Jadi keberhasilan Indonesia dalam menggelar World Cup U17 ini jadi sorotan utama, tidak hanya di Asia tetapi juga sebenarnya di seluruh dunia kan? Sebab ini ada 23 negara yang ikut serta dalam pertandingan ini. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini upaya besar telah dilakukan untuk meningkatkan standar sepak bola di Indonesia, dan pencapaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah yang baik tetapi juga mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi Presiden AFC bersama dengan tokoh-tokoh utama dalam sepak bola memberikan respon positif terhadap pengorganisasian yang sukses dan sangat meriah guys, yang diciptakan oleh Indonesia ini. Jadi media-media antarabangsa tidak hanya memberikan liputan yang luas ya terhadap prestasi ini, atlet-atlet pemain-pemain muda berbakat juga telah memberikan apresiasi terhadap inisiatif Indonesia. Pemain-pemain muda daripada Jerman, daripada Prancis, kemudian pelatih-pelatihnya, manajemennya juga memberikan pujian kepada Indonesia. Jadi yuk kita simak video ini. Saya ingin reaksi sedikit terkait dengan kesuksesan ini, yaitu jadi sorotan dunia, Indonesia buat bangga Asia. Reaksi Presiden AFC dan media melihat Piala Dunia U17 ini. Daripada channel GL News Report, paling baru channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen juga ya guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. GL News Report ya. Jangan lupa subscribe channel ini guys. Gelora Bung Tomo. Piala Dunia U17 telah selesai. Kini hanya tinggal menyaksikan momen-momen indah yang akan terus dikenang Jerman juara sampai ya, beberapa tahun mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia dianggap sukses menggelar turnamen 2 tahunan tersebut. Ya. Buktinya Indonesia langsung mendapatkan pujian dari FIFA. Kini pujian juga datang dari Asia. Pujian itu datang dari Presiden AFC, yakni Salman Al-Khalifa. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan perhatian dari beberapa media dunia. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah hasilnya. Oke, kita sama-sama nonton ya guys. Daripada Asia, daripada dunia, semua memuji kecemerlangan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Ya, dalam 2 tahun beruntun, Asia mendapatkan kehormatan dari FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Piala Dunia pertama diadakan di Qatar pada tahun 2022 yang lalu. Di Piala Dunia tersebut, Qatar sukses besar karena setelah turnamen selesai, Piala Dunia Qatar dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Selain serunya pertandingan, di Piala Dunia Qatar juga terdapat fasilitas yang sangat luar biasa.
Contohnya adalah kemegahan stadion yang mereka berikan, karena stadion di Qatar merupakan stadion termegah yang pernah ada dalam sejarah Piala termegah Dunia. juga. Selain megah, juga unik, karena ada stadion yang juga bisa dipindah ke lain tempat. Wih, bisa dipindah ke lain tempat. Macam mana itu, guys? Sukses juga lah kan di Qatar hari itu. Selang 1 tahun kemudian, Indonesia yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Namun kali ini Piala Dunia U17, Piala Dunia kelompok umur yang biasanya diadakan 2 tahun sekali. Meski hanya kelompok umur, namun Indonesia tidak main-main saat menjadi tuan rumah. Buktinya, Indonesia menyediakan stadion besar sebagai tempat penyelenggara. Padahal hal itu tidak diwajibkan oleh FIFA. Selain soal stadion, Indonesia juga menyediakan beberapa fasilitas penunjang, seperti lapangan latihan, tempat tinggal, hingga hal-hal lainnya. Nah, itu yang penting tuh, fasilitas yang lain-lainnya itu. Sebab itu yang memberi kenyamanan kepada pemain-pemain tim yang berjalan, Piala Dunia U17 yang diadakan di Indonesia akhirnya selesai. Sama halnya dengan Qatar, Indonesia juga dianggap sukses. Nah ini guys, sebelum itu Bapak Jokowi telah memberikan pingat ya, penghargaan yang tertinggi mungkin di di Istana Kepresidenan di Indonesia. Dan mungkin ini pertama kalinya juga Presiden FIFA menerima penghargaan sebegini. Jadi ini merupakan psikologi kepada FIFA supaya akan datang Indonesia bisa lagi untuk diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan apa-apa event lah, apa-apa pertandingan yang berkelas lebih tinggi lagi selepas ini. Nah, tuh nampak juga di belakang tuh legenda wasit ya, Collina kalau tidak silap. Dan sebelah lagi siapa di belakang tuh? Kalian coba teka siapa di belakang tuh. Dalam menyelenggarakan turnamen dari FIFA tersebut. Buktinya, Indonesia langsung mendapatkan pujian dari Gianni Infantino. Pujian itu diberikan Gianni dalam sebuah unggahan Instagramnya yang menyebut jika Piala Dunia Indonesia adalah Piala Dunia yang sangat fantastis. Oh, sangat fantastis guys. Tengok. Ini daripada Instagram ya, Gianni Infantino ya. It is great to be back in Indonesia ahead of the FIFA 17 World Cup 2003 final. Thank you to PSSI Presiden Erick Thohir for the warm welcome and for your support throughout this fantastic tournament. Oh, ini kata-kata pujian lah dari Gianni Infantino. Dia dikatakan sangat sukses dan juga sangat fantastik ya, sangat sangat indah lah, sangat nyaman dan sukses lah begitu lebih kurang. Oke. Mantap. Ini pembakar semangat lah kan guys, pembakar semangat untuk Indonesia di masa akan datang. Pujian dari FIFA itu tentu adalah sebuah perjuangan yang tidak sia-sia dari pemerintah Indonesia. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya Indonesia sempat mendapatkan cobaan usai dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20. Namun saat diberi kesempatan lagi, kesempatan itu langsung dimanfaatkan dengan baik, sehingga Indonesia sukses menggelar Piala Dunia U17. Kesuksesan yang kini menjadi sorotan dunia, karena banyak negara peserta mengaku betah selama berada di Indonesia. Contohnya yang ditunjukkan oleh salah satu staf pelatih timnas Mali, Ahmad Douage, beberapa waktu yang lalu. Saya ucapkan selamat, karena di hotelnya, di lapangan, juga di mana-mana, kami diterima dengan baik. Ya, menurut saya semuanya baik. Surakarta, terima kasih. Kita sangat senang di sini. Kesannya sangat indah berada ini di salah Indonesia, satu kata Douage pada Bola Sports. Kata-kata daripada coach Mali ya. Mali pun bermain dengan baik ya, Mali ini. Ini salah satu tim yang sangat baik, terbaik permainannya di Piala Dunia U17 kali ini. Kesuksesan Indonesia sudah diprediksi Presiden AFC. Kesuksesan yang didapatkan oleh Indonesia ternyata sudah diprediksi oleh Presiden AFC, yakni Salman Al-Khalifa.
di mana sosok Salman berusia Al-Khalifa 58 tahun itu sebelumnya mengatakan jika Indonesia akan sukses menggelar Piala Dunia. Itu dikatakan oleh Salman dalam upacara pembukaan Piala Dunia ini yang pembukaan dilangsungkan hari pada tanggal 10 November yang lalu. Hanya sedikit tempat di dunia yang memiliki gairah begitu besar terhadap permainan indah ini seperti Indonesia. Kami yakin bahwa PSSI, panitia penyelenggara lokal, dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang luar biasa bagi para bintang di masa depan, kata Salman pada situs resmi AFC. Betul juga kan? Sebab pembukaan itu penuh stadion, penutup pun penuh stadion, begitu meriah sekali. Sedangkan ini Piala Dunia hanya U17 saja guys, tetapi sudah menggambarkan bahwa semacam Piala Dunia yang senior punya. Kesempatan besar Indonesia ajukan diri jadi tuan rumah Piala Asia. Oke, Piala Sebelumnya Asia Indonesia pula. telah mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia tahun 2023. Pengajuan itu dilakukan untuk menggantikan posisi China yang memilih mengundurkan diri. Oke, Sayangnya Indonesia kalah 2023. bersaing dengan Qatar yang Kalah oleh akhirnya Qatar. menjadi tuan rumah. Namun berhubung sukses menggelar Piala Dunia, Indonesia seharusnya kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Dan itu bisa mereka lakukan di Piala Asia tahun 2031 mendatang. Oh, 2031 ah. Dari sekarang lebih kurang 7 tahun lah, 8 tahun itu. Indonesia siap jadi tuan rumah Piala Asia. Siap jadi tuan rumah Piala Asia pula. Keinginan untuk menjadi tuan rumah tentu harus dibarengi dengan kesiapan, entah itu tim maupun hal-hal pendukung lain, termasuk stadion dan infrastruktur. Untuk hal ini Indonesia seharusnya sudah siap, terutama stadion tempat penyelenggaraan. Karena saat ini Indonesia sudah memiliki stadion bertaraf internasional yang sebelumnya dipakai di ajang Piala Dunia U17. Dari segi stadion oke, sukses semua nih. Sebab ada banyak lagi stadion lain sebenarnya selain daripada yang digunakan ini. Ada 6 nih. Tetapi ada banyak lagi stadion di Indonesia nih kan yang bisa digunakan. Media ikut menyoroti Piala Dunia Oh, ini lagi Indonesia. media. Pada Piala Dunia Indonesia, tentunya banyak media yang ikut menyoroti. Selain dari media ASEAN, banyak juga media-media dari Eropa, seperti contohnya Inside World Football. Media asal Inggris tersebut menyebut jika Piala Dunia U17 adalah kesempatan kedua bagi Indonesia, karena sebelumnya mereka gagal di Piala Dunia U20. Lebih lanjut, kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia memang memberikan dampak yang sangat baik bagi Indonesia. Dengan ini, seharusnya Indonesia tidak akan sulit jika ingin menjadi tuan rumah di event yang lain. Contoh event lain yang bisa menjadi incaran Indonesia adalah Olimpiade. Selain Olimpiade, Indonesia juga bisa ikut mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia level senior. Olimpiade lagi Sayangnya, nanti. untuk hal satu ini harus menunggu waktu yang sangat lama. Jadi itulah reaksi Presiden AFC dan media internasional setelah melihat kesuksesan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U17. Oke, tahniah dan selamat untuk Indonesia karena telah berjaya menganjurkan Piala Dunia U17 dengan begitu cemerlang sekali, penyelenggaraan yang terbaik sekali, dan alhamdulillah juga ini semua. Nah, kalau saya melihatlah dari sini ya, ini keseluruhannya berlatar bertulang belakangkan Presiden Bapak Jokowi dan juga Ketum yaitu Bapak Erick Thohir ini yang tidak putus-putus untuk berusaha untuk mendapatkan tiket penyelenggaraan penganjuran Piala Dunia ini di Indonesia. Walhal setelah gagal pada Piala Dunia U20 itu dicoret. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini yang tidak henti-henti membuahkan hasil untuk membawa kembali penyelenggaraan Piala Dunia U17 pula di Indonesia. Hanya beberapa bulan sejak selepas dicoret daripada menjadi tuan rumah U20 ya. Tetapi akhirnya U17 berjaya dan dibuktikan apabila opening Piala Dunia ini sukses sekali dan juga di akhirnya pun sukses sekali
Dan dari segi secara keseluruhan lah, dari segi penonton, dari segi permainan, lapangan, fasilitas, layanan daripada rakyat Indonesia sendiri, daripada macam tadi coach Mali itu kan, tim Mali itu juga sendiri mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih dan menghargai apa yang telah Indonesia lakukan dari segi penginapannya, layanannya, fasilitasnya, keadaan stadionnya, dan juga keramahan penduduk rakyat Indonesia itu untuk melayani mereka. Itu sangat mereka terkesan di hati. Jadi ini salah satu yang harus dicontohi oleh semualah negara-negara di dunia sekiranya menganjurkan Piala Dunia itu perlu layanan yang sangat ramah daripada rakyatnya. Itu yang telah dilakukan oleh Indonesia, dan itu juga yang sangat terkesan oleh semua pelatih-pelatih daripada tim-tim ini. Daripada tim Jerman juga, tim Prancis juga ada mengatakan begitu. Dan media-media asing juga sangat mengapresiasi bagaimana kejayaan penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini, yang menjadi tuan rumahnya adalah Indonesia, itu sangat berjaya. Tidak ada pun sebarang kekecohan ataupun perkara-perkara negatif yang berlaku. Ini luar biasa, bagi saya luar biasa juga, sebab kadang-kadang dalam sepak bola ini sekiranya tim tuan rumah tidak dapat sampai ke semifinal ataupun final ataupun 8 babak besar, itu kadang-kadang dia punya penyokong penontonnya agak mungkin ada yang tidak puas hati. Tetapi di Indonesia semua menyadari dan semua beradab, semua merasakan bahwa apabila Indonesia tidak layak itu hanya perkara biasa, dan tim-tim lain harus diberi support yang kuat. Begitulah Indonesia punya penonton. Walaupun Indonesia sudah tiada dalam babak seterusnya, tetapi mereka tetap memberi dukungan kepada tim-tim lain. Tim Argentina, tim Brazil, tim Jerman, Prancis, Mali, dan sebagainya. Jadi mantap, jempol untuk Indonesia, dan mudah-mudahan Indonesia ke depannya akan dapat membuat penganjuran lagi ataupun menjadi tuan rumah lagi kepada event-event yang lebih besar mungkin Piala Asia ataupun Piala Dunia U20, U23 dan juga Olimpik. Kita tidak tahu di masa akan datang, 10-20 tahun akan datang. Tadi targetnya 2031. Jadi ada masa dalam 7 tahun lagi untuk sampai ke tahap itu. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.